Dan selama 2 bulan ini aku telah turun berat badannya sebanyak 13 kilogram. Gimana sih? Ya, 13 pokoknya. 13 kilogram, teman-teman. Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Mama Za. Bersama kami bertiga, Mama, Kanza, dan Faiza lagi main di belakang. Nah, teman-teman semua, kami lagi di luar sekarang, lebih tepatnya di luar kota yang ngikutin suami kerja. Suamiku lagi kerja dan kita nunggunya di mobil saja. Nah, sambil menunggu, aku ingin ngobrol santai ke teman-teman semua mengenai progres diet aku selama 2 bulan ini. Aku dietnya itu dari tanggal 5 Januari 2021 ya teman-teman ya. Sekarang aku bikin videonya ini tanggal 4 Maret 2001. Jadi 2 bulan ya aku ininya program dietnya. Dan selama 2 bulan ini aku telah turun berat badannya sebanyak 13 kilogram. 13 pokoknya, 13 kilogram teman-teman. Jadi di bulan kedua ini aku turunnya cuma 5 kilogram. Tapi oke teman-teman, sorry tadi obrolan kita terputus karena tadi suami sudah selesai kerjanya. Jadi anak-anak ribut lihat papanya daripada berisik, jadi nggak konsen ya. Aku cut dulu. Nah sekarang kita lanjutin lagi ya. Sampai mana ya tadi? Sampai aku turunnya bulan kedua itu 5 kilo ya. Iya. Kenapa aku turun bulan kedua itu 5 kilo? Cuma 5 kilo lebih sedikit daripada bulan pertama. Itu banyak faktor ya teman-teman ya. Ada beberapa faktor. Salah satunya yaitu mungkin sekarang berat badan aku mau mencapai ideal, jadi penurunannya lebih lambat dan lebih sedikit teman-teman. Pernah aku baca di Google atau nonton juga di YouTube dieters atau yang lagi diet gitu kan. Memang kalau berat kita mau mencapai ideal itu penurunannya lebih sedikit. Nah terus penyebab yang lainnya itu bisa jadi pas ini sayang, bisa jadi karena lagi haid gitu. Nah kalau datang bulan juga bisa mengakibatkan berat badan itu stuck teman-teman. Kemudian penyebab yang lainnya itu mungkin badan aku sekarang itu sudah bisa menerima porsi makan aku yang sekarang. Nah dia badan itu sudah terbiasa teman-teman dengan porsi yang sekarang dan teratur gitu kan. Makanya dia persennya lebih sedikit daripada bulan pertama. Kalau bulan pertama bisa jadi karena teratur itu, jadi tubuh itu masih kaget atau belum terbiasa gitu kali ya. Pernah sih aku baca seperti itu. Nah itu tadi penyebab kenapa berat badan bulan kedua itu lebih khususnya aku ya lebih sedikit turunnya daripada bulan yang pertama. Nah ada lagi yang nanya ke aku, apa sih tipsnya biar bisa berat badannya turun dengan cepat? Aku ya sebulan turunnya 8 kilo, sekarang 2 bulan itu turunnya 13 kilo. Tipsnya apa teman-teman? Aku itu sebenarnya cuma punya satu tips utama ya. Aku cuma punya satu tips. Pertama, ini sebenarnya kembali lagi ke diri masing-masing ya tipsnya ini, yaitu harus punya niat teman-teman, harus punya niat yang kuat. Kalau kalian punya niat yang kuat, apapun dietnya pasti akan terasa mudah. Kalau kita punya niat, semuanya bakal bisa kita capai. Itu tips utama aku teman-teman. Karena aku punya niat yang kuat, jadi aku bisa konsisten, aku bisa mengatur pola makan. Dalam mengatur pola makan itu aku menghindari santan, minyak, gula, tepung. Nah gitu kan. Jadi aku sudah terbiasa makan tanpa 4 macam itu. Kemudian aku juga mengatur jam makannya. Jam makan aku itu seharinya 5 kali. Yang pertama itu, ini sebenarnya sudah sering ya aku sharing ke kalian masalah jam makan dan pola makan ini di setiap vlog progres
penurunan berat badan pasti aku ulangi lagi ya. Dan sekarang aku ulang lagi, itu jam makan aku paginya jam 9 teman-teman. Itu sarapan, aku sarapannya pakai roti gandum, kadang biskuit, kadang juga telur rebus, telur orek tanpa minyak, tapi aku kasih garam ya. Terus juga kadang aku pakai buah, kadang itu aku pakai roti gandum campur sama buah sedikit, misalnya alpukat cuman seiris gitu, sekitar ya kurang dari 50 gram lah kira-kira gitu. Kadang aku juga minum susu low fat atau rendah kalori ya, rendah lemak, sama biskuit 3 slice atau 3 buah biskuit gandum. Nah itu kalau masalah sarapan makanan itu sesuai kebutuhan kalian ya teman-teman. Jangan ngikutin porsi aku karena setiap orang itu berbeda-beda ya kebutuhannya. Kemudian aku makan siangnya itu di jam 12 siang. Aku makan nasi. Nasinya sekarang aku 3 sendok makan teman-teman siangnya, dan malamnya menjadi 2 sendok makan. Kadang kalau aku merasa lapar tetap 3 sendok makan, tergantung ya. Kalau misalnya sayurnya banyak aku 2 sendok makan saja untuk malam, tapi kalau sayurnya kurang sedikit gitu, aku merasa belum kenyang, aku tambahkan jadi tetap 3 sendok makan. Itu kayaknya aku nggak kurangin lagi ya porsi aku, walaupun sebulan lagi tetap aku porsinya segitu. Aku nggak kurangin sampai 1 sendok makan atau 2 sendok makan untuk makan siangnya kayak gitu. Aku kayaknya udah pas segitu porsinya, nggak kurang. Kalau misalnya lapar mungkin lebih di sayurnya kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau untuk menu apa saja yang aku makan selama ini, lauknya aku kan sering share video menu diet ke kalian. Itu hampir setiap hari aku nge-share menu diet aku. Nah seperti itulah menu aku. Kalau kalian nanya menunya apa saja gitu kan, aku tetap makan ayam, makan telur, makan ikan, tapi cara pengolahannya aku rubah, tanpa minyak, tanpa gula, tanpa santan, tanpa tepung, seperti itu teman-teman. Kemudian ngemil sorenya itu aku di jam setengah 4. Jam setengah 4 itu kadang aku ngemilnya macam-macam, kadang ke biskuit lagi, kadang ke roti gandum lagi, susu, buah, pokoknya yang tanpa 4 macam tadi, tanpa minyak, tepung, santan, gula itu aku nggak teratur ya jumlahnya kalau ngemil ya. Aku nggak porsikan misalnya buah berapa gram, itu enggak. Kalau buah misalnya apel, aku tetap 1 buah, cuman ukurannya sedang, jangan terlalu besar gitu aja. Itu aja udah kenyang ya. Kalau pisang Ambon paling 1 buah, itu kan pisang Ambon kan gede ya, jadi udah kenyang kayak gitu. Jadi aku nggak batasin itu untuk ngemilnya. Kemudian jam malam aku tetap jam setengah 7 malam, itu makannya sama kayak siang, cuman porsi nasinya aku kurangin 1 sendok dari makan siang. Tapi ya itu tadi, kalau misalnya sayurnya banyak aku 2 sendok makan tadi. Kalau misalnya sayurnya sedikit, aku dalam kondisi lapar ya tetap aku makannya 3 sendok kayak gitu teman-teman. Kemudian ngemil malamnya aku di jam 9 malam, sama kayak ngemil sore. Kadang aku susu low fat, kadang buah, kadang biskuit kayak gitu. Sayang masih mau ini nih adek ngemilnya kuat banget, belum bobok, kakak udah bobok di belakang kayak gitu aku. Jadi total aku makan 5 kali teman-teman. Itu diet ini tetap makan nasi ya, jadi nggak kerasa diet, cuma yaitu harus diatur pola makannya, harus diatur jam makannya, dan cara pengolahan bahan-bahan yang kita makan tadi. Aduh goyang-goyang nah goyang posisi tidur gitu. Nah itu tips dari aku ya teman-teman. Oh iya, jangan lupa juga minum aku itu 3 liter ya dalam sehari, minimal banget. Bagi kalian yang nggak suka minum air putih, itu 2 liter lah kalau ditoleransi ya minumnya. 2 liter sehari itu minimal banget, kalau bisa 3 liter ya, atau bahkan lebih bagus. Nah kalau oh iya, ada lagi wajib itu ya, jalan 45 menit teman-teman dalam sehari. Itu waktunya
terserah kalian, bisa pagi, siang, malam, sore, terserah kalian. Pokoknya dalam sehari itu ada jalan kaki, oh ya sayang, ini ada jalan kaki 45 menit saja cukup, itu minimal ya, nggak berhenti loh. Jadi nggak bisa dipotong-potong, paginya 15 menit, siang 15 menit, malamnya 15 menit. Aduh, goyang-goyang lagi. Kayak goyang lagi ya dek, kayak gitu. Aku biasanya kalau jalan kaki itu pada pagi hari enak ya, karena cuacanya belum panas. Dan akhir-akhir ini aku jalan kakinya lebih sering di belakang rumah, cuma karena sekarang cuacanya sering hujan ya teman-teman ya. Jadi pagi itu sering hujan, aku nggak bisa keliling kampung kayak kemarin-kemarin, cukup di belakang rumah saja, asal 45 menit seperti itu. Dan diusahakan jangan sampai berkeringat ya. Kalau berkeringat olahraga yang kuat, nanti massa ototnya akan tinggi. Massa otot tinggi itu bisa mengakibatkan berat badan stabil atau bahkan naik lagi gitu kan. Tujuannya kan untuk menurunkan berat badan, jadi cukup jalan santai saja sudah bisa memperbaiki metabolisme tubuh seperti itu teman-teman. Yang pernah aku tonton atau baca ya, kalau salah tolong dikoreksi gitu. Soalnya aku gak pakar olahraga ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, banyak sih yang bilang ini dietnya kok ketat, dietnya kok susah gitu kan. Itu tergantung niat masing-masing. Nah, itu tadi yang utamanya ya, tipsnya itu tergantung niat. Apapun dietnya, kalau kalian niatnya nggak kuat, itu akan terasa susah, akan ngeluh, akan terasa berat. Apa sayang? Tuh, kayak gitu. Itu teman-teman. Jadi kalau kalian mau ngikutin diet apa saja, tumbuhkan dulu niatnya, kumpulkan dulu niatnya, baru melakukan dietnya. Pasti kalian akan konsisten, kalian akan berhasil menurunkan berat badan kalian. Itu ya, cukup gitu aja informasi dan obrolan santai kita pada hari ini. Dan semoga video kali ini ada manfaatnya buat kalian semua, dan semoga juga video kali ini kalian suka, dan sampai jumpa di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.